akan menjelaskan poin A, di mana pilihan hukum mesti sesuai dengan syariat. Perjanjian arbitrase syariah timbul karena adanya kesepakatan yang bermaksud menyerahkan sengketa yang terjadi antara para pihak kepada forum arbitrase, baik kepada lembaga arbitrase yang permanen ataupun arbitrase ad hoc. Prinsip-prinsip syariah dijadikan dasar penyelesaian sengketa perbankan syariah secara imperatif menjadi keniscayaan. Hukum Islam menjadi pilihan para pihak dalam menyelesaikan sengketa, dan sekiranya mereka memilih hukum lain, tetap saja pilihan hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Adapun prinsip hukum yang dibenarkan adalah pilihan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, antaranya yaitu prinsip ketuhanan atau akidah yang benar, kedua prinsip meniadakan perantara antara manusia dengan Tuhan, yang ketiga prinsip menengah dalam segala hal, dan keempat prinsip tolong menolong, kelima prinsip keadilan dan persamaan, keenam prinsip musyawarah, ketujuh prinsip kebebasan, kedelapan prinsip toleransi, kesembilan prinsip toleransi sosial, dan ke-10 prinsip menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Poin B yaitu prinsip putusan bersifat final dan mengikat. Putusan arbitrase syariah merupakan produk hukum tertulis yang disusun berdasarkan pemeriksaan penyelesaian sengketa melalui arbiter dengan sistem tertutup, dan merupakan putusan tingkat terakhir serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Prinsip final dan mengikat dari putusan arbitrase syariah selain terbatas pada putusan yang dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa, juga terbatas pada pengertian putusan yang tidak mempunyai upaya hukum banding dan kasasi sebagaimana putusan lembaga peradilan. Putusan berisi ketegasan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada arbitrase syariah untuk dipatuhi, dan yang tercantum dalam putusan harus dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila terjadi kelalaian atau putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pihak yang berhak dapat meminta bantuan agar putusan dilaksanakan dengan kekuasaan yang memiliki otoritas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenenti Roma ingin menjelaskan poin C yang dimana prinsip netralitas. Arbiter memegang peran penting dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank syariah dalam sengketa perbankan syariah. Arbiter berada pada pusat perhatian para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa mereka secara damai. Karena itu, arbiter menjadi pedamai atau juru damai dalam menengahi sengketa yang akan diselesaikan. Sesuai dengan anjuran agama untuk mendamaikan setiap perselisihan, arbiter harus mengupayakan dengan menasihati pihak-pihak yang bersengketa untuk bersedia melakukan perdamaian, agar musyawarah berjalan dengan menghasilkan putusan yang baik. Seyogianya lah arbiter memiliki keahlian, tidak saja dalam bidang pokok sengketa, tetapi juga keterampilan dalam menghentikan pertikaian secara damai. Putusan yang diberikan arbiter melalui musyawarah akan dilaksanakan secara ikhlas tanpa paksaan dan kekerasan. Karena itu, seseorang hakam atau arbiter sesuai pandangan Ja'far Shadiq harus memenuhi syarat akal yang cerdas, lapang dada, berpengalaman, memiliki perhatian atau kepedulian, dan takwa. Seorang hakam menurut Ali bin Abu Bakar Marginani, seorang ulama Hanafiyah, harus memenuhi syarat yang sama seperti hakim atau kadi. Tidak dibenarkan mengangkat orang kafir, hamba orang yang terhukum hudud karena khauf, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi hakam atau arbiter, karena dilihat dari kebahasannya sebagai saksi mereka tidak termasuk orang yang berkompeten mengadili. Dalam melaksanakan peran sebagai pendamai, arbiter akan memberi putusan secara jujur dan adil. Arbiter harus memperlakukan kedua pihak yang berselisih secara adil dengan berpegang pada prinsip memberi kesempatan yang sama untuk memberi pendapat atau didengar. Dalam proses, arbiter harus mendudukkan kedua pihak yang berselisih secara sama tanpa memihak yang dapat menjadi bias dalam pengambilan keputusan. Apakah arbiter dapat ditarik kembali atau dicabut oleh para pihak yang telah mengangkatnya, terdapat perbedaan.
Syafi'i dan Hanafi mengizinkan pencabutan arbiter setiap saat sebelum memberikan putusan, sementara Maliki berpendapat penunjukan arbiter tidak dapat ditarik kembali setelah dimulainya prosedur arbitrase, kecuali dengan persetujuan bersama dari pihak yang bersengketa. Pendapat terakhir ini dipandang lebih tepat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat internasional. Baiklah, saya Juwita Purnamasari akan menjelaskan poin D tentang prinsip kerahasiaan, yang mana efektivitas penggunaan arbitrase itu didasarkan pada asumsi proses. Yang pertama lebih cepat, yang kedua dilakukan oleh para ahli yang ada di bidangnya, serta yang ketiga adalah kerahasiaan yang terjamin. Nah, kerahasiaan menjadi prinsip penting bagi pembisnis untuk memilih suatu arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka. Lalu, sifat rahasia di sini memberi makna bahwa tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan suatu putusan arbitrase sebagaimana yang terjadi pada suatu badan peradilan. Selain itu, nama baik atau image para pihak itu tetap terlindungi dan dapat menjaga kerahasiaan informasi dagang suatu perusahaan yang bersangkutan. Lalu, esensi suatu kerahasiaan arbitrase di sini mencakup kerahasiaan dalam proses pemeriksaan dan juga publisitas suatu putusan. Nah, para pihak maupun kuasanya serta arbiter itu akan senantiasa menjaga dan tidak boleh menginformasikan atau membocorkan proses dalam suatu persidangan serta hasil putusan itu kepada publik atau kepada umum. Nah, sifat rahasia disinilah pada proses arbitrase akan memberi suatu keuntungan, terutama bagi mereka yang memiliki rahasia perusahaan sehingga dapat merugikan bila akan disampaikan di depan forum terbuka atau suatu forum yang intinya bersifat umum seperti itu. Lalu kewajiban antara penegakan prinsip kerahasiaan itu dalam proses arbitrase oleh seluruh pihak yang berkepentingan secara filosofi itu didasarkan pada beberapa alasan. Nah, alasan yang pertama itu adalah konsekuensi arbitrase sebagai privatisasi. Ingat, privatisasi suatu proses penyelesaian sengketa itu yang dipilih para pihak berdasarkan suatu prinsip kerelaan atau kesepakatan, sehingga menjadi urusan yang bersifat pribadi. Yang kedua, karakter yang melekat pada arbitrase itu yang akan membedakan dengan proses penyelesaian sengketa secara litigasi melalui lembaga suatu peradilan. Dan yang terakhir adalah pengakuan yang diberikan peraturan perundang-undangan itu semua pihak yang terkait dalam proses arbitrase tidak akan menyalahgunakan dan wajib menjaga kerahasiaan dari pihak yang tidak